Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 3 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini Dewa yang menolong si Nurus Tuyung si Dewi yang masuk jungkrang. Dia pas dibawa dia disuruh sama Nana untuk menggendong si Dewi dibawa ke villa. Lalu Dewa juga tadinya tidak mau kalau bukan suruhan Nana. Lalu Dewa juga dia menggendong si Dewi untuk dibawa pulang. Singkat cerita sampailah ke villa. Di sini sangat kaget, di villa sudah ada Pak Jos sama Pak Tito. Pak Jos juga dia membawa ular lagi menakut-takuti Bu Farah. Lalu Nana dia ngomong kepada Pak Jos sama Pak Tito, sekarang sudah tidak ada urusan lagi, ini kucingnya sudah ketemu, kata Nana sambil mengasihkan kucing itu kepada Pak Tito. Lalu Pak Tito juga sama Pak Jos juga pergi dari villa itu. Nana sama Dewa juga sudah pergi. Pak Jos sama Pak Tito dia juga langsung membawa si Nurus Tuyung si Dewi ke rumah sakit. Dewa juga masih menggendong si Dewi, dan singkat cerita si Dewi juga sampailah ke rumah sakit, dan tiba ke rumah sakit si Dewi juga langsung dimasukkan ke ruang rawat. Lalu pas sudah dimasukkan ke ruang rawat, Nana nunggu di luar. Tiba-tiba suster keluar lagi mengasihkan barang-barangnya si Dewi, yaitu HP sama entah apa yang dikasihkan sama suster. Lalu Nana juga dia punya pikiran dia akan menelepon keluarganya Dewi atau ayahnya. Pas dia mau membuka HP-nya si Dewi, tiba-tiba suster keluar bahwa korban sekarang lagi kritis, kata suster kepada Nana. Nana juga tidak jadi, dan dia juga sangat panik mendengar berita itu dari suster. Lalu suster juga sudah mengasih tahu mesti kabar kepada Nana. Dia juga masuk lagi ke dalam, dan gak lama kemudian Nana juga melihat dokter masuk ke ruang rawatnya si Nurus Tuyung si Dewi. Singkat cerita keesok harinya di sini Bu Farah dan Dewa dan Nana juga dia menjenguk lagi ke rumah sakit untuk menjenguk si Nurus Tuyung si Dewi. Lalu Bu Farah juga dia sudah menjenguk si Dewi, dia juga ngomong, dan Nana juga dia pamitan kepada si Dewi. Lalu si Dewi juga dia ngomong kepada Nana karena dia sudah sadar, terima kasih Nak sudah menjenguk saya, kata si Dewi. Pokoknya saya akan sering-sering kesini Dew, kata Nana kepada si Dewi. Lalu Bu Farah juga duluan dia keluar dari ruang rawatnya si Dewi. Di sini Nana sama Dewa dia juga mau keluar, tapi tiba-tiba eta kokodnya tangannya si Nurus Tuyung si Dewi dia memegang tangannya Dewa. Dewa juga sangat kaget tangannya dipegang oleh Dewi. Dewa tidak sadar bahwa Nana melihatkan bahwa tangannya Dewa dipegang oleh si Nurus Tuyung si Dewi. Nana juga dalam batinnya dia ngomong sendiri. Singkat cerita dia juga keluar dari ruang rawatnya si Dewi. Tapi di sisi lain Nana sambil dia berjalan dia masih kepikiran, apakah benar melihat tadi saya, kata batinnya Nana. Tapi Nana juga dibalik lagi dia mikir, mungkin itu salah lihat saya, kata batinnya Nana. Lalu Dewa juga dia dalam batinnya dia ngomong, jangan-jangan tadi Nana melihat bahwa si Dewi tadi memegang tangan saya. Dewa juga di sini sangat panik karena kejadian tadi. Lalu di sisi lain di rumahnya Nerato di sini Suketi dia gogorowokan memanggil-manggil si Nurus Tuyung, yaitu si Brokoko Kroni dan si Lipia. Lalu si Lipia juga dia keluar, ada apa, kata si Lipia. Itu ada tamu untuk Mbak Lipia, kata Suketi. Lalu si Lipia juga dia turun ke bawah. Pas lagi turun ke bawah dia sangat kaget dan senang bahwa yang datang itu adalah rombongan geng-geng Vespa. Dia juga akan mengajak dia touring ke puncak. Lalu di sini rombongan geng itu juga dia sangat senang dan dia gembira bahwa Lipia mau ikut touring. Tapi si Brokoko Kroni saya tidak mengizinkan, kata si Brokoko Kroni. Lalu datanglah Neratu dan Lipia juga mohon kepada Neratu, saya mau ikut touring ya Nek. Neratu juga dia menyetujui apa yang Lipia mau. Lalu di sisi lain untuk episode selanjutnya bocoran untuk nanti malam terlihat Nana dia yang sudah sembahyang duhur dia mendengar pengawasan di masjid dan dia juga sangat terharu. Lalu di sini dia juga dalam batinnya ngomong, saya berarti harus percaya kepada suami saya
kata batinya Nana. Lalu di sisi lain di sini si Nurul Tunjung, si perempuan gatal, dia kabur dari rumah sakit. Dia juga mencari-cari Dewa, dan Dewa juga ketemu sama si Nurul Tunjung. Dewa juga dia memarahin dan memaki-maki sangat geram kepada si Dewi karena si Dewi terus-terus mengejar-ngejar dia. Lalu Dewa juga ngomong kepada si Dewi, kamu itu harusnya tahu malu. Kamu itu kan sahabat Nana, kata Dewa kepada si Dewi. Si Dewi juga dia menutupin telinga dan dia juga mewek jejeritan karena Dewa sangat geram memarahin si Dewi. Kamu itu benar-benar perempuan tidak punya etika, kata Dewa kepada si Dewi. Si Dewi juga dia nangisnya tamak keras sambil menutupi telinga. Lalu keesok harinya di sisi lain, si Nurul Tunjung, si Brokokok-Roni, dia mengikuti touring sama istrinya karena dia cemburu kalau istrinya dia touring sama laki-laki lain. Di sini si Brokokok-Roni juga mengalami naas. Pas dia orang mau belok ke kanan, dia malah lurus. Lalu di sini si Brokok-Roni juga dia gogorokan ke Silvia karena dia nyasar jalannya. Dia tidak tahu bahwa di sisi lain ada mobil yang melaju kencang. Lalu rombongan Livia juga dia berhenti menungguin si Brokok-Roni. Lalu si Brokok-Roni juga mau parkir lagi, mau belok. Tiba-tiba mobil dari sebelah kiri berlaju kencang dan si Brokok-Roni juga dia menjerit berteriak. Mungkinkah si Brokok-Roni itu ketabrak mobil apa bagaimana? Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 3 Oktober 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol karena Mimin geus ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.